I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Widi Astuti dari kelas 12 BDPB. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bab 9 Rahmat Islam bagi Nusantara. Terdapat 3 teori yang dikemukakan para ahli sejarah terkait dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui peran pedagang India. Kedua, teori Makkah yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Masing-masing teori memiliki argumen ilmiah. Namun, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Terkait dengan strategi dakwah Islam, terdapat beberapa cara jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Yang pertama yaitu perdagangan. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan, seperti Selat Malaka, Samudra Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua yaitu perkawinan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Yang ketiga yaitu pendidikan. Strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara dalam bidang pendidikan adalah melalui pesantren, masjid, surau, atau musola. Pesantren pertama kali di Indonesia adalah pesantren Sidogiri yang didirikan pada 1718 oleh Syahid Sulaiman dengan dibantu Kiai Aminullah. Yang keempat yaitu kesenian. Salah satu contoh penyebaran Islam melalui kesenian yaitu seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Misalnya, dalam seni ukir terlihat dalam bangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Kesenian yakni berupa wayang kulit. Yang kelima yaitu tasawuf. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, di mana ahli-ahli dari Persia dan India mulai menyebar. Namun, perkembangan ahli dan ajaran tasawuf di Indonesia secara pesat baru terjadi sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, terutama di Jawa dan Sumatera. Yang terakhir yaitu politik. Penyebaran Islam melalui jalur politik dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa. Ketika raja telah masuk Islam, maka masyarakatnya juga akan mengikuti, karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Secara garis besar, ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Yang pertama yaitu pendidikan dan sosial. Apa itu pembaruan pendidikan dan sosial? Pendidikan dan sosial merupakan proses pendidikan Islam yang selama ini dilakukan secara tradisional, tidak mengenal sistem kelas dan batasan waktu, kemudian diperbarui dengan model pendidikan kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi, serta ada pembatasan waktu serta jenjang pendidikan.
dan dengan ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti Sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah. Pembaruan pendidikan dan sosial. Yang pertama yaitu Tawalib. Istilah Sumatera Tawalib secara harfiah berarti pelajar-pelajar Sumatera dan didirikan pada tanggal 15 Januari 1919 sebagai hasil pertemuan para pelajar muslim dari Padang Panjang, Parabek atau Agam, dan Padang Japang atau 50 kota. Yang kedua yaitu Jamiat Khair. Jamiat Khair adalah lembaga swasta yang bergerak pada bidang pendidikan dan berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Berpusat di Jalan KH Mas Mansur 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang ketiga yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan organisasi Islam nasional. Penghimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu penghimpunan yang berkaidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada penduduk di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial, dan dakwah bertingkat nasional. Yang keempat yaitu Persyarikatan Ulama. Persyarikatan Ulama merupakan perwujudan dari gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Kiai Haji Abdul Halim, lahir pada tahun 1887 di Ciberlang, Majalengka. Yang terakhir dari pembaruan pendidikan dan sosial yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan agama, menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu pembaruan politik. Tokoh pembaruan Islam di bidang politik adalah Jamaluddin Al-Afghani, lahir pada 1839 sampai 1897 Masehi. Beliau termasuk tokoh pembaruan Islam di bidang politik karena menentang kolonialisme Inggris yang menyebar hampir di seluruh Timur Tengah dan ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospol. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Yang pertama adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI. Persatuan Muslimin Indonesia atau singkatan dari PERMI merupakan partai politik beraliran nasionalisme Islam yang didirikan di Padang Panjang pada tahun 1930. Partai ini kemudian bubar karena tekanan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Pendahulu PERMI adalah Persatuan Sumatera Tawalib yang berdiri pada tahun 1928, yaitu Serikat Islam atau SI. SI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudin, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. RM Tritosuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Yang terakhir adalah Partai Islam Indonesia atau PII. Partai Islam Indonesia adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia yang berideologi Islam. Secara historis, PII berasal dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Solo tahun 1905. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Rahmat Islam bagi Nusantara bukan mahzab, bukan aliran baru, namun tripologi atau ciri khas. Dalam bahasa Arab, khasais, ciri khas umat Islam adalah menggabungkan antara agama dan budaya. Tidak hanya menggabungkan, bahkan agama kita dibangun di atas budaya, kecuali budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Rini Widyastuti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.